acara di hari ini untuk membacakan beberapa susunan acara. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Jakarta, Bapak Supriyono, SPDMM, kepada Bapak Ibu Wakil serta staf, dan kepada Bapak Ibu Guru, karyawan, serta anak-anak yang hadir hari ini maupun yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan dalam setiap langkah menuju tempat yang lebih mulia lagi. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, Amin. Untuk hari ini adalah kegiatan Maulid. Adapun susunan acara untuk hari ini, yang pertama adalah pembukaan, lalu yang kedua dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi sekaligus hari tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Ilham Nur Falevi dari kelas 92 dan Ananda Fitriani dari kelas 94. Lalu setelah itu acara yang berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah, dan acara berikutnya yaitu pembacaan puisi Islami oleh Ananda Fitriani. Selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu yaitu Maudah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Ustadz Al-Mukarram. Acara Maudah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahrozi SAG. Nah, untuk acara terakhir yaitu penutup sekaligus pembacaan doa untuk orang tua teman kita yaitu Ibu Isur dan anak Ananda dari Ibu Elida yang nanti akan sekaligus ditutup oleh doa nanti. Baik, itulah susunan acara yang sudah tersusun. Mari sama-sama kita awali acara pembukaan ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kelas 92. Waktu dan tempat dipersilakan. Siapa baca? Amete. Matikan Bu ya. Ilham. Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi قد خلت من قبل
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Aku pada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha dan Muhammad seorang Rasul sebelumnya Allah apakah jawaban Arafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad barang siapa berbelakang maka ia tidak akan Allah sedikit pun Allah akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Bagi selamat yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki amalannya, niscaya memberikan kepadanya amalannya. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Mohonkan Allah dengan segala firman-Nya. Kenceng ya. Allahumma habna bi Tuhan. Demikianlah tadi pembacaan Al-Ilahi yang begitu hikmat disampaikan oleh Ananda Ilham Nur Fadli dari kelas 92 dan Fitriani dari kelas 94. Acara berikutnya yaitu pada sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Supriyono SPDMM. Pada Bapak Supriyono SPDMM, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah atas segala kenikmatan Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang tidak ada nabi sesudahnya. Salawat dan salam semoga tak tercurah ke hadirat Rasulullah yang menjadi penghulu dan penolong kami, yaitu Nabi Muhammad putra Abdullah, dan para keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang menolong, termasuk kita. Alhamdulillah hari ini hadir baik secara daring ataupun luring. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama yang saya hormati wakil kepala sekolah dan staf, Bapak Ibu guru, karyawan SMP Negeri 47, Bapak Ibu orang tua murid, orang tua peserta didik yang alhamdulillah sudah hadir banyak di Zoom, kurang lebih sudah alhamdulillah 500 peserta. Mudah-mudahan ya kita semua acara ini dan kegiatan-kegiatan ke depan, insya Allah akan memuliakan kita semuanya, yang akan dimatikan dalam kematian yang baik, husnul khotimah. Anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru dan anak-anakku serta orang tua peserta didik, khususnya Bapak Ibu panitia itu dari bidang wakil kesiswaan, teman-teman guru agama, Bapak Rijal, Bapak Ustadz Mahroni, Bapak Ustadz Rijal, Bapak Ustadz Mahroni yang telah melaksanakan kegiatan penguatan karakter untuk kita semuanya dan kita tujukan untuk anak-anak didik kita. Semoga apa yang kita laksanakan ini terus menguatkan karakter anak kita, dapat mencontoh suri tauladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi kita ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Saya berdoa, kita berdoa, mudah-mudahan apa yang dikeluarkan, apa yang diberikan dalam acara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas, memberikan Bapak Ibu dengan pahala yang banyak serta tambah rezeki yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua peserta didik, ayah bunda peserta didik, walaupun kita berada jauh ya antara sekolah dengan anak, tapi ini tidak mengurangi rasa hikmat dan manfaat dan mengikuti kegiatan ini.
Bapak Ibu dan anakku sekalian yang Bapak hormati dan sayangi, dan mudah-mudahan mendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa ya, semoga di acara ini terus mengingatkan kita bahwa Rasulullah teladan kita, contoh hidup kita lekang di makanan jamiah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Alhamdulillah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu jelas. Itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Ini dari Allah disampaikan oleh Nabi besar kita. Jadi teladan kita, contoh hidup kita yang real. Yang bahwa dikatakan sesungguhnya telah ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik bagimu. Ini jelas. Anakku, teladan kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencontoh beliau dengan kita kita akan hidup di dunia, di akhirat akan selamat dunia dan selamat bahagia dunia. Mencari contoh apa lagi? Sekarang lagi training. Contoh dari negeri sebelah. Ada yang dikatakan adalah artis dari sekarang lagi itu boleh contoh bentuk kehidupannya tapi yang paling utama, yang paling kekal, yang paling pasti adalah hidup contoh yang dicontohkan oleh Bos. Itu teladan kita ikuti. Insya Allah nanti Bapak Ustadz kita jauh Jakarta ya Pak. Jakarta ya. Ini Jakarta juga ya. Jauh. Jadi kita undang kita memberikan tausiah, memberikan penguatan, pencerahan bagi kita semua tentang pribadi yang luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada bisa nyontek dulu ya. Ada pengarang yang luar biasa hebat. Ya, luar biasa hebat. Kalau ada FWA pasti ini, kalau ada FWA pasti ini. Ada seorang pengarang kitab mengatakan bahwa Isla dalila ala qoriqo ila rasulillah mutaba'ahu Rasulillah. Lidahnya lidah yang kepleset gitu. Maksud yang kita tangkap dari ucapan pengarang mencapai tujuan ilah dengan yang segala langkah Rasul yang sempurna. Berikutnya dalam surat Imran ayat 103. Al-Imran ayat 103. Al-Waqasimu bihablillah
jami'an wala tafarraqu, dan berpeganglah kalian kepada dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Hari ini guru, alhamdulillah hari ini di sekolah ya rangka hadir di sekolah rangka mengikuti kegiatan untuk menguatkan kegiatan untuk menguatkan karakter anak didik kita, yaitu contoh yang terbaik untuk kemudian akhirat. Yang mudahan Allah Subhanahu wa taala semua ditujukan undangan Subhanahu wa taala untuk istiqomah terbaik untuk mencontoh yang terbaik untuk diri kita. Dan ada janji Allah yang disampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 31 dari Allah. Ya, janji Allah. Kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wa yuhibbukum yang artinya katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, niscaya Allah mengasihi dan Allah mengasihi dan Allah mengampun segala dosa ya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini sampai akhir dan aku ya. Dan aku yang di rumah mohon juga bimbingan ayah bunda ini ada tugas karena hari ini dispensasi untuk tidak mengikuti pembelajarannya Bun ya. Kita khusus untuk penguatan karakter anak-anak ya. Jadi khusus anak-anak. Hari ini belajarnya adalah mencontoh teladan yang terbaik kebahagiaan dunia dan akhirat. Ingin nanti dari Pak Ustaz kita yang undang dari Pak Ustaz kita yang undang dari jauh hari ya kita bukti Bapak minta disimpulkan ditulis termasuk nanti ayat-ayat yang akan disampaikan oleh ayat-ayat yang akan disampaikan oleh Mahrodi, kemudian ditulis nanti akan berikan nilai ya. Siapa yang mencatat pencatatannya lengkap yang terbaik, nilai akan dicatat yang terbaik ya. Yang tidak ada karena itu ya, yang tidak karena ini adalah berkaitan dengan nilai karakter ini nilai teman-teman guru agama dan juga dari teman-teman guru agama dan juga nanti juga karakter ini nilai karakter ini juga menjadi bahan penilaian bapak ibu guru dan menjadi penilaian dari bapak ibu guru dan teknis akan disampaikan bapak nanti secara teknis akan disampaikan bagaimana teknis berkaitan dengan bagaimana teknis pengumpulannya nanti kapan ya nanti ini akan menjadi terakhir ya Pak Ustadz ya nanti ini akan menjadi penilaian yang bisa ikut semuanya dan kalian bisa ikut semuanya dan Bapak hari ini Bapak Ibu guru yang izin berkaitan dengan kesehatannya berkaitan dengan kesehatan keluarganya ya. Mudah-mudahan keluarga besar ya, dan SMP keluarga besar dan SMP 40 Jakarta selalu Allah berikan senantiasa rohani baik rohani baik jasmani baik kesehatan keluarga mudah-mudahan Allah akan kita semuanya terutama terkhusus ya
Yang pertama mohon keikhlasan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pegawai, Ibu peserta didik yang di rumah, yang tercinta, ikhlas mohon dengan membacakan surat Al-Fatihah, keluarga besar SMP 47 Jakarta. Yang pertama oleh Ibu Sulastri yang kita doakan dari Oman, yang kita doakan dari Bunda Giri, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Ibu Yaya yang hari ini beliau badannya memang agak ini alhamdulillah yang bentuknya katanya seperti itu hasilnya negatif ada tapi hasilnya negatif alhamdulillah terkonfirmasi alhamdulillah. Kemudian ibu Anda yang ada di Cianjur juga kemudian yang sudah kemudian jadi bunda ibu tidak beliau tidak izin bundanya pernah beliau mengantarkan ibundanya ke rumah sakit ibu dari bunda dari agak yang beliau izin sakit beliau izin dan ibundanya itu dengan ibundanya dikunjungi mudah-mudahan juga cepat ibundanya diangkat cepat penyakitnya kemudian keluarga besar baik dari Bapak Ibu baik dari Bapak Ibu pegawai orang tua murid yang sedang di rumah yang hari ini keluarganya juga sedang kurang enak badan semua penyakit disehatkan disembuhkan dan sehat seperti semula Allah dunia wali niatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kalau butuh Terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pegawai, Bapak Ibu peserta didik anakku sekalian yang telah membacakan surat Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan Allah ijab dan ada dari Bapak Ibu guru yang anaknya putrinya yang sedang pendidikan dan semua pendidikan ilmu yang bermanfaat untuk di dunia dan bermanfaat akhirat. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas ikut sertanya kegiatan ini dan anak-anakku sekalian yang di rumah, Bapak orang tua peserta didik yang sampaikan terima kasih. Suaranya kecil ya, Bu? Tapi ikuti acara ini sampai tuntas. Ya, penilaiannya, karakternya ada di sana. Mohon maaf apabila banyak tidak berkenan di ucapan atau sikap yang bila topik wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikannya dapat menjadikan kita pelajaran atau contoh yang terbaik yang kita semua khususnya yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah dapat menjadikan suri tauladan
yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sama-sama kita dengarkan pembacaan puisi, yaitu puisi Islami oleh Ananda Fitriani dari kelas 94. 94 ya. Kepada Ananda Fitriani dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jari terdengar dari sudut kampung. Di masjid dengan 4 menara di atasnya, jemaah sedang khusyuk beribadah, bermunajat padamu ya Allah, menanti datangnya perintahmu. Salam 1000 bulan yang penuh maghfirah dari Allah. Tepat tengah malam, jemaah masih tenggelam dalam suasana hening yang semakin dalam. Hanya dari zikir yang terdengar senyum-senyum. Oh Laylatul Qadar, hatimu adalah proses kematangan diri untuk introspeksi atas segala dosa yang bersumpah pada tubuh ini. Oh Laylatul Qadar, semoga hadirmu memberi terang bagi kehidupan, memberi terang bagi mereka yang menantikan anugerah darimu berupa ampunan dan petunjuk jalan kehidupan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi Laylatul Qadar ini mengingatkan kita akan turunnya Al-Quran. Di malam itu, ya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, untuk anak-anak yang di rumah mungkin masih ingat, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Nabi besar Muhammad SAW yang di dalamnya merupakan tulisan-tulisan kalimat-kalimat Allah yang harus kita jadikan pedoman hidup kita untuk diri kita agar menjadi takwa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ananda Fitriani dari kelas 94 yang begitu semangat ya untuk membacakan puisi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dibacakannya menjadikan Ananda Fitriani anak-anak yang soleh. Untuk acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah sama-sama kepada Bapak, Ibu Guru, Bapak, Ibu, orang tua murid, serta anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, baik yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah. Mohon suara mic-nya nanti diperkeras sedikit untuk kita dengarkan Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Marozi SAG. Kepada Bapak Kiai Marozi SAG, waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum tausiah kita bersalawat dulu. Allahumma sholli wa sallim
وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولقد أرسل حبيب كريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام ya Rasulullah salam Allah ya Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim
صلي وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه Pilih gimana sih? Jangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya insya Allah masuk surga, amin. Yang tidak menjawab salam saya insya Allah masuk, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsalani arsala rasulahu wa bil huda wa dinil haqq 'ala ad-din kullihi yuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah al-mahmud fi kulli lisan al-ma'bud fi kulli makan al-ma'bud fi kulli zat al-ashhadu anna kulli zat wa ashhadu annahu wa rasuluh Muhammadan abduhu wa rasuluh habibul anbiya wal mursalin sayyidul anbiya wal mursalin al-imam al-kabir fi dunya wad din al-hadi ila siratal mustaqim
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqullahi faqad taqul wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana rasulul لقد كان لكم في رسول وأنتم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim. Hormati yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sekolah SMP, yaitu pimpinan kita di sekolah SMP Enduk Priyono 7, Bapak Supriyono dan juga SPD kita muliakan, wajib kita muliakan, kepala sekolah kita kesiswaan, kepala sekolah kita kesiswaan, Bapak-bapak, bapak-bapak, juga bapak-bapak, orang tua murid, juga orang tua murid pada kesempatan ini, dan juga semua pada kesempatan Bapak Ustadz Rizal Fahmi, saya juga bapak-bapak Ustadz Rizal Fahmi di rumah maupun bapak-bapak ibu-ibu sekalian maupun dari maupun di sini. Mudah-mudahan sarang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau kita tidak cinta sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dalam hati kita, langkah perbuatan kita, pikiran kita tidak sejalan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau? Kalau diri kita tidak mencintai beliau, tidak menyebutkan namanya, tidak kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meneladani kesempatan ini adalah bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah, yaitu akhlakul karimah, sebagai bekal membangun pribadi yang unggul, pribadi kita. Jadi kalau kita mau berakhlakul karimah pada diri kita dulu. Kalau diri kita belum benar, jangan kita menyalahkan ataupun mengatakan bahwa orang itu tidak berakhlakul karimah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kuncinya dikatakan innama wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad melainkan untuk mensempurnakan akhlak-akhlak manusia. Dan Allah utuskan untuk semesta alam. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Allah mengutus Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensempurnakan akhlak-akhlak manusia. Akhlak manusia zaman sekarang sudah luntur dan lentur, tergeser dengan perubahan zaman, di mana yang anak tidak lagi menghormati orang tua dan gurunya. Kemudian juga yang tua tidak menyayangi yang muda. Ini merupakan suatu akhlak, krisis akhlak, revolusi akhlak. Benar-benar kita melakukan akhlak bukan dari bawah kita terapkan akhlak. Contoh yang di atas, Nabi mencontoh. Begitu juga pemimpin yang ada di Indonesia ataupun di dunia berikan contoh kepada seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang rakyat suruh berbuat baik,
Rakyat suruh berakhlakul karimah, yang di atas enggak. Nabi contohkan dulu, baru kepada umatnya. Umatnya kenyang duluan, Nabi belakangan. Umatnya biarkan kaya, Nabi miskin. Nggak ada sekarang, terbalik. Pengen jabatan, hartanya banyak, umatnya miskin. Inilah ironi menyedihkan. Malu memilukan, sedih menyedihkan. Maka oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam, contohlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesurat surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sungguh dalam jiwa seorang Rasul ada suri tauladan, ikutan, contoh, panutan yang baik yang kita ikuti. Kalau idola kita katanya Pak Kepala Sekolah benar drakor zaman sekarang, drama Korea itu banyak gandrung anak-anak muda. Nanti kata Nabi Muhammad SAW, kita akan masuk surga apa yang kita cintai. Cinta sama artis, masuk neraka, kita masuk neraka. Artis itu masuk surga, kita masuk surga. Kalau kita idola Nabi Muhammad masuk surga, kita akan masuk surga. Jadi idola kita Nabi Muhammad. Dulu saya ingat nih, Presiden Soeharto datang ke Timur. Dulu kurang lebih tahun 90-an, itu anak kecil nanya, anak SD, Bapak Presiden, Bapak idolanya siapa? Dijawab Pak Presiden Soeharto. Dulu saya ingat tuh di televisi. Sekarang saya jarang nonton TV, kalau sudah ada di YouTube. Katanya apa? Idola saya kata Presiden Soeharto. Sekian lama aku untuk kedatanganmu, datanglah. Saya datang sini. Kedatanganmu ku tunggu telah lama. Hati-hati. Kalau buat suatu hiburan boleh, tapi jangan suatu idola. Ambil yang positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Ya, maka oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW budi pekertinya baik, mulia akhlaknya, harmonis rumah tangganya, sabar ujiannya, ganteng wajahnya. Tuh, Nabi Muhammad begitu. Kalau sebelah kirinya ada orang yang jelek, itu kena kebaikannya, kena gantengnya. Tuh, Nabi Muhammad. Kalau kita enggak, yang satu ganteng, satu jelek, ternyata yang jelek kamu gantengnya. Nah itu enggak kebawa. Itulah mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panutan kita, akhlakul karimah. Banyak sekarang, anak sekarang ada namanya TikTok ya. Kalau kita berakhlakul karimah, jangan ngikutin TikTok. Ada lagi apa namanya, saya juga nggak tahu, aplikasinya banyak banget itu. TikTok ada yang baik. Ya kita nggak lihat dari suatu kitab namanya TikTok, nama tik sama tok, nggak tahu ya. Itu saya lihat ada konten-kontennya yang bagus, yang tidak mendidik. Kita itu langsung mendidik. Guru itu bukan hanya mengajar tapi mendidik. Kalau mengajar udah selesai kasih nilai udah. Kalau mendidik, mengajar kemudian ada bekasnya, yaitu mendidik supaya anak ini berakhlak karimah. Makanya ironi menyedihkan kalau seandainya pendidikan agama nggak ada di negara Indonesia. Ironi. Negara Singapura, di Australia katanya nggak ada pelajaran agama. Waduh, sampai P3K aja agama nggak ada tuh. Nah, belum kan, tapi nggak tahu. Bukan oleh sebab itu ini tugas guru agama mendidik. Adanya pelajaran agama di sekolah aja, anak-anak kita aja sekarang moralnya. Nih kadang-kadang anak kalau cium tangan nih di pipi, di jidat, kadang-kadang nggak sampai. Yang bawa kita kena itu. Nah, ini akhlak. Kalau begini, apalagi apa?
Guru dianggap teman. Halo boy. Nah. Halo guys. Coba sekarang guys ya. Coba. Masa guru begitu? Saya mah dulu guru lewat aja takutnya bukan main. Guru lewat doang. Sekarang boro-boro jadi teman guru. Nah, maka oleh sebab itu kemarin saya kelas 7 berapa tuh? 72. Pak, selfie dong, selfie. Tuh, ngajak foto. Gurunya dia foto. Kalau saya bilang kagak mau kan gak enak, aku sombong. Ya udah, ayo. Tapi boleh, keakraban boleh. Jadikan kita semangat dalam belajar. Semangat kita akrab dan juga cinta dengan ilmu pengetahuan. Maka jangan sampai kita tidak berakhlakul karimah. Ini dicatat ya, surat Al-Ahzab ayat 21. Nanti artinya. Kemudian kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW ada 4 aspek. Sebenarnya kalau saya bahas ini panjang nih, 1 jam gak kelar ya. Apalagi di dunia pendidikan itu harus dijabarkan sedetil-detilnya. Kalau di suatu masjid itu nggak terlalu detil, nggak apa-apa. Kalau di sekolah itu harus sedetil-detilnya, seakurat Al-Quran, sepakta-faktanya. Jangan sampai kita nggak boleh tidak sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian kalau kita mencintai sesuatu, mencintai Rasulullah SAW, pasti kita menyebut. Jangankan kita menyebut Nabi kita Muhammad, Pak Rijal aja selalu nyebut istrinya karena mencintai istrinya. Itu karena cinta. Orang yang cinta pasti nyebut namanya sampai dibawa mimpi. Kita kepengen mimpi dengan Rasulullah, menyebut nama Rasulullah. Bagaimana? Sesuai dengan Al-Ahzab ayat 56. Catat itu yang di rumah nih, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang pertama itu kita menyebut berwasilah kepada Nabi kita Muhammad. Allah sudah mencontohkan, Allah dan Rasul dan malaikat menyuruh bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita enggak? Masa kita tidak menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadinya adanya alam dunia ini karena ada Rasul Nabi kita Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, nggak ada alam dunia ini. Tuh, hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad menggaransikan kepada umatnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Tapi ada yang mampir dulu, ya, ada yang langsung. Mudah-mudahan saya langsung nggak mampir dulu, ya. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan langsung. Gampang kalau langsung, gampang. Ya, kita selalu mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai kita yang tadinya haram jadi halal. Jangan. Jadi remeng-remeng. Halal katakan halal. Haram itu haram. Makanya kita menyebutkan dalam sholat, dalam azan. Maka Muhammad dan Rasulullah dalam kita sholat. Ada suara azan katanya nggak enak didengarnya. Makanya suara azan yang bagus. Ya kan? Kalau saya azan tuh yang bagus, berkualitas supaya dengar. Nggak bagus aja, yang bagus aja dikatain katanya suara azan nggak bagus. Ada begitu. Jadi kita dengar supaya dengar, jangan sampai aki-aki aja. Nah, mana aja. Itu menyebutkan nama Rasulullah. Kalau kita tidak menyebutkan berarti kita tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Pak Pri. Itu surat Al-Imran ayat 31. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita selalu mengikrarkan cinta kepada Rasulullah, praktekkan dong, laksanakan dong. Apa? Itu amalia kita. Makanya Nabi Muhammad itu ya budi pekertinya benar-benar sesuai dengan perkataan dan perbuatan pikirannya. Jadi ada namanya qalbiyahnya, hatinya Nabi Muhammad gak rasanya kesel mulu sama orang, nggak ada. Qalbiyahnya
Fi'liyahnya, perbuatan Nabi Muhammad juga selalu baik. Kemudian kaulia, perkataan Nabi Muhammad pun selalu santun. Ini kadang-kadang kita mohon maaf ya. Kita kadang-kadang mohon maaf. Ya bukan pada diri saya, mungkin semua. Ngomong seenaknya dewe, kalau orang Jawa bilang. Ngomong asal ceplas-ceplos. Jangan sampai tersinggung hati orang itu. Jangan melukai hatinya. Ngomong yang bermanfaat. Nabi selalu bermanfaat. Kemudian jangan menyinggung perasaannya. Kemudian juga tindak lanjut perbuatan kita yaitu selalu baik. Jangan perbuatan kita yang tidak baik, yang bermanfaat perbuatan. Dan juga hati kita. Hati kita jangan rasanya ini benci atau dekat sama saudara kita. La tadkhuluna jannata orang tidak akan masuk surga orang yang suka marahan hatinya dekat banget sama saudara kita. Biarpun dia sujud rajin sampai tahajud sampai duha, kemudian puasa Senin Kemis, kemudian juga dia melakukan ibadah haji, umroh berkali-kali, kemudian juga zakatnya banyak, hartanya selalu dermawan, tapi sama manusia sombong, takabur, ujub iri, dengki, hatinya itu kata Nabi Muhammad kita ikutin. Ya, kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ikutil aku wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Tuh, dosa kita sudah ampuni. Enak kita ikuti Nabi Muhammad. Ajarannya insya Allah akan di sini. Insya Allah mudah-mudahan diampunkan dosanya Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Tadi yang pertama selalu menyebut namanya dengan bersolawat. Yang kedua adalah kita melakukan implementasinya adalah kehidupan kita sehari-hari perbuatan baik. Yang ketiga kita lihat Nabi Muhammad selalu berdakwah dengan lemah lembut. Jatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl 125. Dikatakan kalau kita menyeru ke jalan Tuhan kamu, berikan suatu nasihat yang baik. Dan kalau kita berbantah-bantahan juga yang baik. Jangan kita berbantah-bantahan tanpa dasar hukumnya, dasar Al-Quran dan hadis Nabi. Maka kita harus menyeru dengan kebaikan, mengajak, berdakwah, menyeru. Kita menyeru kepada siapa? Saudara kita. Yang tadinya kita nggak sholat, ajak sholat itu sholat. Walaupun istilahnya dia nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berseru bil hikmati, dengan hikmah, wa mau izotil hasanah, dengan nasihat yang baik. Tuh, nasihat yang baik. Jangan kalau kita nasihatin orang, jangan kita marahin. Kalau orang salah, jangan disalahin. Orang salah dibenerin. Tuh, kalau orang salah disalahin pasti marah. Salah kamu, bandel kamu, pasti marah. Kalau salah benerin. Tuh. Ya, kalau kurang baik kasih tahu yang baiknya. Jadi bukan kita selalu menyalahkan orang yang sudah salah. Yang sudah salah kita benerin. Begitu kita anak sekolah kan gitu. Nilainya 9 berarti salah 1. Benerin yang nilai 9. Begitu. Supaya Pak yang nomor 9 itu benarkan supaya jangan sampai salah lagi. Nah, yang ketiga dan yang keempat, ini selalu kita nih sama umat Islam kadang-kadang kita kurang akur. Muhammadur Rasulullah tadi qad khalat min qabil rusul. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad dia ada bukan sebelum Rasul. Nabi Muhammad ada, Rasul-Rasul lain sudah ada. Qad khalat min qabil rusul itu Nabi setelah sebelum Nabi juga sudah ada Rasul. Kalau di sini Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Benar tadi, wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nyambung ke situ. Kalau ayat Al-Qur'an nyambung ke sini ke sana. Enggak ada satu ayat itu langsung bisa pindah ke tempat ayat lain. Dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul utusan Allah. Asyidda'u 'alal kufar. Tegas terhadap orang yang kafir.
Kafir ini sebenarnya bahasa Al-Quran lemah lembut. Kafir dari kata kafaro, fi'il madi. Kalau QST bilang fi'ilnya, kalau fi'il madi itu namanya past tense. Ada future tense, ada past tense, ada ya kan? Simple present tense. Nah, itu kalau bahasa Arab lebih spesifik, jadi lebih luas lagi dalam penjabarannya. Jadi ada fi'il madi past tense, jadi lampau. Ya, maka oleh sebab itu di sini al-kafaro artinya telah kafir, telah ingkar. Itu benar bagus bahasa Al-Quran. Kafir itu artinya ingkar. Orang kafir bisa jadi muslim. Tapi kalau non muslim belum tentu bisa jadi Islam. Non artinya tidak, Islam artinya Islam tidak beragama Islam. Tapi kalau kafir bangkang, orang bangkang kayak Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Jadi asyidau ala kufar, tegas terhadap orang kafir. Tegas kita bukannya keras, Islam bukan keras, bukan radikal, Islam tegas. Gimana ketegasan Islam? Wallahu ketegasan kita lakum. Kita nggak pernah ngurus agama di luar Islam, nggak perlu. Agama kita yang Muhammad, saling sayang menyayangi antara kamu. Kadang-kadang kita kurang sayang sesama umat Islam. Kita kepada orang Islam terima kasih atas agama di dalam kita umat Islam yang bersatu Islam. Saling silaturahmi, jangan bermarah-marahan. Ruhamah bainahum. Tarahum bukan suka yang dapat dari Tuhan. Dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Simang ini asal sujud. Nih, kalau orang datang nanti nih, dia berjawab ya Rasulullah, saya perlu supaya cari muka saya ya Allah, saya ini asal sujud dari jidat kita ada namanya cahaya. Biarpun orang boleh bercahaya di sini jidat ini asal dari bekas sunnah. Itulah doakan sampai lagi supaya itu dalam surat ayat 29 yang pertama surat Al-Ahzab ayat 56, yang kedua surat Al-Imran ayat 31 ya tentang bagaimana kita berimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga benar-benar dakwah sebagai umat itu dengan jangan yang baik. Itu surat An-Nahl 125. Yang keempat yaitu kita harus tegas terhadap orang-orang kafir, yaitu surat Al-Fat ayat 29. Itu kali itu aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau sebab itu kita terapkan akhlak yang mulia, budi pekerti, nanti lihat kalau bahasa budi pekerti, tapi kalau bahasanya akhlak terima, akhlak yang mulia. Nama budi akhlak adalah utus engkau ya Muhammad dan sempurnakan akhlak manusia. Mohon maaf aja sekarang istri suami itu berakhlak. Suami bersama istrinya itu berakhlak. Begitu juga kita sebagai bukan derajat seksual berakhlak. Kemudian juga kepada murid, ngomong kepada gurunya, kepada orang tuanya. Maka orang tua kalian wajib untuk anak-anak. Pertama orang tua kandung yang memberikan secara jasmani kamu, kamu, orang tua kandung. Kalau guru orang tua kamu yang memberikan sifat rohani, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dari guru. Biarpun bapaknya tidak bisa sekolah dari rumah dan bisa menerangkan kepada anaknya, masih diberikan kepada
orang lain sama aja dokter sakit nih, mungkin bisa periksa sendiri, tadi dokter juga periksa. Itu juga kita pintar, kalau kita jadi anak kita sendiri pasti ada jarak pada orang lain. Nah ini ya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan kita ikut contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita berakhlak terima menjadi anak yang soleh dan solehan, kita ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas orang siap itu 200 apa? Turun. Alhamdulillah 100 dan tidak turun pada semua jadi mungkin keluar. Nah, terus tapi orang yang putih berarti dicatat anak-anak ya. Tuh nanti masalah 8 9 7 lalu jam tadi ke saya apa yang kita sampaikan. Pak ada itu yang menjawab nanti ada apa ya? Ya, jawab pulsa. Boleh. Berapa orang Pak Tri? Berapa orang? 5 orang atau 10 orang? Sebelum ditutup masih ada penanda yang bisa jawab dengan pulsa 10.000 ya Pak Tri? Ya. Dia benar. Nanti amanah nanti di 10.000 bisa. Kalau masalah pulsa nanti sana maaf kita mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh kita mudah-mudahan dapat keberkahan sunat yang ya Robat. Ini pertanyaannya yang pertama nih ya anak ya. Dulu caranya gimana? Begini Bu, saya kasih pertanyaan, nanti di sini mungkin ada jawab itu Ibu kan tahu siapa jawab, nanti pertanyaan saya jawab itu betul atau salah, nanti baru catat gitu namanya. Dia raise hand dulu, terus nanti dipanggil namanya. Dari Ibu dulu. Saya berikan pertanyaan. Ya, terus raise hand. Anak-anak raise hand ya. Angkat tangan dulu. Ya, nanti di handphone kamu nanti raise hand. Yang voice yang ini yang tahu, saya nggak bisa tahu di sini siapa yang menjawab atau menunjuk tangan. Yang pertanyaannya kalau hadisnya ada kurang begitu apa ya? Iya. Anak-anak. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 56, coba kalau bisa sebutkan ayatnya dan juga artinya, silakan tunjuk tangan. Surat Al-Ahzab ayat 56. Ya, angkat tangan di Zoom. Jangan tidak mencintai dengan menyebut nama atau berdoa salawat dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo raise hand, ada yang angkat tangan? Ada yang angkat tangan? Udah. Belum ada. Ayo. Gampang kok. Ya, ada yang raise hand nih? Widya Ashifa. Mic-nya diaktifkan Widya. Mic-nya terus sama kameranya juga diaktifkan. Anak Widya. Ayo Widya Ashifa dari kelas berapa? 3. Widya Ashifa. Silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya innallaha wa yakanahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam. Artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Boleh. Selamat. Ya sih Pak, nanti hubungin. Dicatat. Yang nomor 2.
Hanya nomor 2-nya. Ayo, pesan di mana nih? Bapak nggak ada. Berhadiah pulsa. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, Allah menciptakan alam semesta ini karena ada Muhammad SAW. Coba sebutkan hadisnya. Nabi Muhammad SAW terkenal Allah karena ada alam semesta ini dari Allah Subhanahu. Dalam hadisnya pendek-pendek itu. Sebutkan bunyi hadis kutsinya. Ayo, raise hand. Ilham? Artinya? Oke. Nah, Ilham. Silakan. Boleh. Ilham, coba dikatakan, coba kamu tahu. Pakai mic kok. Yang di rumah tekankan ya. Tidak putus kamu ambilnya kecuali untuk memperbaiki manusia. Untuk memperbaiki hak manusia juga kondisi dari boleh ya. Ya Pak. Yang ketiga. Hadiah untuk Ilham. Bukan untuk Ilham Nurul Levi. Yang ketiga, implementasinya kehidupan kita. Kalau kita berselawat kepada Nabi, tapi kita disampaikan oleh Pak, surat kita kenal itu sama ayatnya. Coba surat Al-Imran ayat 31 yang bisa. Angkat tangan, sebut nama. Kalau nggak bisa raise hand, sebut nama. Mic-nya diaktifkan. Ulangi kali Pak. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari surat Al-Imran ayat 31. Agnia Ayu Pratiwi 83. Mic-nya diaktifkan. Oke. Kelas 9 juga ada kelas 9. Baru Ilham. Tolong dong jangan kirim ini dong, hei. Coba. Siapa nih yang kirim? Sandi. Ya, Asal parah tuh. Wah, kacau. Kacau. Agnia silakan. Bukan main. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yughfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Mengampuni, Maha Penyayang. Yeay, betul. Mantap. Agnia kelas 83 sudah dicatat. Dua orang lagi. Ada 2 pertanyaan lagi ya. Saya megangin aja. Jelas cukup stylish. Bagaimana kita cara berdakwah apa yang diterapkan dalam Al-Quran kita Muhammad selalu berdakwah kekerasan dan perang surat An-Nahl ayat 125. Coba sampaikan buat artinya. Ayo raise hand. An-Nahl ayat 125. Bu, surat apa, Bu? Zayid Jidan 87. Kelas 8 lagi. Zayid Jidan dari kelas 87. Bentar Zayid. Tadi 83 Agnia, Widya Syifa,
Belum. Ya. Sekarang dari Zidan. Silakan Jahid Zidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ilayya sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sadaqallahul azim. Mantap. Yang terakhir dari Bapak ya. Tadi di dalam ceramah dikatakan bahwa jika kita mencintai Rasul. Sebentar, udah resen, udah. Boleh mau masih resen, mau ngasih jawaban. Belum ada pertanyaan. Tolong dari Binjai. Jadi yang terakhir ya, pertanyaan terakhir tadi dikatakan di dalam apa? Apakah mencintai Rasul? Maka kita apa yang ada di dalam Rasul kita apa dan dikatakannya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan apabila kita mencintai Rasul maka kita ikuti segala ucapan yang ada di dalam Rasul. Coba sebutkan bunyi dari Al-Ahzab beserta artinya, yaitu Al-Ahzab ayat 21. Silakan. Resen, silakan. Ayo Resen. Jelas pertanyaannya? Minta diulang kali Pak pertanyaannya Pak. Ya, Bapak ulang ya. Di dalam surat Al-Ahzab itu adalah contoh dari teladan yang baik yang harus diikuti apabila kita mencintai Rasul. Kita sebutkan bunyi dari surat Al-Ahzab ayat 21 tersebut beserta artinya. Silakan. Ya, itu ada dua, ada Kevin, ada kelas. Yang duluan siapa tadi? Tadi yang pinggir kayaknya. Kevin nomor 1. Kelas 86. Silakan Kevin 86. Apa dulu ya, silakan. Yang satunya boleh. Satu orang Pak. Satu aja. Auzubillah. Kameranya yang duluan aja ya. Kameranya Kevin. Yang pertama. Kameranya hidupin, Bu. Aktifin kameranya. Ya, oke. Ayo Kevin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul man kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Shadaqallahul azim. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Kevin sudah jawab dengan baik dan benar ya. Baik. Sudah 5 orang yang menjawab pertanyaan. Nanti hadiahnya ya nanti setelah menyusul nanti diinformasikan ke wali kelasnya.
Baik, kira-kira itu tadi ceramah atau mujazaah yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Kiai Marodi SAG. Apa yang disampaikannya mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat mengikuti apa yang ada di dalam diri Rasul. Jika kita mencintai seorang Rasul, kita harus bisa menjadi suri teladan dan mengambil contoh di dalam diri Rasul tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa sekaligus doa penutup dan doa untuk untuk para untuk doa untuk teman-teman sahabat kita yang sudah mengingatkan sedikit sedekahnya, mudah-mudahan apa yang diberikannya menjadi peluang rezekinya, dimurahkan segala urusannya. Baik, kita dengarkan doa penutup sekaligus doa untuk para arwah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Marodi. Silakan Bapak. Ya, Bapak Ibu sekalian, Allah SWT ada suara-suara Ibu Sulari, Ibu Giri, Ibu Yaya, Ibu Sur, Ibu Sur, dan Ida dan Ibu Kakak dalam keadaan sakit. Anak Ibu Elida dalam pendidikan, mudah-mudahan diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah dan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi. Ibu Hajah Muhammad Sallallahu di Bapak Wikanta dalam bilangan saja yang mengatakan Allah yang sudah menguburnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca surat Al-Fatihah untuk saudara yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkannya Al-Fatihah. Ada bulatan aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi, hamdan lillahi, hamdan lillahi ni'amahu wa yughfiru yawma ya Rabbana wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأبينا ولمن حملنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك
بعبادك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمها وعافنا وعنها وأكرم نزولها ووفق صدقها وعجل جنتك وأسرها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها خصوصا آمين. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya. Kopi. Kopi. Kayaknya. Ayo foto bersama, lihat wajahnya mana. Ya, ada es. Ya, sampai menunggu. Terima kasih buat yang terima kasih pada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara maulid ini, baik yang di sekolah ataupun yang di rumah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim, yaitu selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah di jalan Allah. Demikian acara malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menghadiri acara ini. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu guru dapat membalaskan pahala yang berganda dan diberikan perbuatan sehingga dapat menjalankan tugasnya untuk selanjutnya. Kami selalu di Allah Ta'ala mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, bye-bye. 18 slide. Ini udah kan? Ya, tampilkan wajahnya tuh. Ya, HP panas, slide HP panas, pertama. HP panas, HP panas. 1, 2, 3. Sudah Pak. Tampilannya nggak di sini Siap, slide 2. Senyum 1, 2, 3. Iya. Slide 2 sudah beres. Kita lanjut ke slide 3. Slide 3. Mohon jangan dulu ya. Kita lanjut dulu. Seperti ini ya. Sudah tampil ya, sudah. 1, 2, 3. Ulang. Ingat dong. Slide 4 berikutnya. Ini ada yang keluar jadi pada bergeser. Ya. Tolong slide 4. Ya, siap, slide 4. 1, 2, 3. Iya, sudah slide ke-5. Ya, ke-5. Yang kedua, tolong videonya sebentar. Karukul. Ya, senyumnya ya. 1, 2, 3. Oke. 6. Lainnya nggak menyalakan komputer. Kalau nggak menyalakan kita harus upgrade karena nggak. Nah, slide 7. Nggak nyala juga. Ya sudah. Cukup. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semua atas kehadirannya. Boleh dengerin musik. Saya kalau ngajak foto, ini saya fotoin. Dan kalau saya temen ini model ini. Iya, ini ada Artino. Arti. Cuma kan kita nggak salah. Foto DPP. Ya, monggo yang di rumah, ya, jangan kita diwarakan masing-masing, selamat menikmati, mudah-mudahan berkah dan hati kita semuanya. Ya, monggo. Boleh keluarkan, Bu. Nah, kita ya. Bu, boleh keluar gak? Boleh keluar, jangan keluar dulu, keluar sini. Boleh keluar. Ya. Monggo. Jangan lupa ya. Tugasnya untuk tugas biasa kelas 8 dan kelas 9. Kalau kita boleh buatlah kolase ya, karena kalian kan ada PDF jadi minta kolase dikirim ya.
ke kelas kelas atau boleh di kelas nanti Bapak dikasih nama-namanya siapa aja yang di situ ya. Kelas 9, kelas 1 masukkan ke kelas 91 kirim komunikasinya kelas ya. Bapak tinggal cek aja nanti di kelas 9. Permisi Bu, izin live ya. Kelas 8 juga sama. Assalamualaikum Bu, izin live ya.